selamat pagi. Hari ini ya kita akan bahas rumus trigonometri untuk sudut paruh. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita bahas mengenai sudut rangkap. Untuk hari ini kita bahas sudut paruh. Oleh saya, Mem Mona. Nah, untuk rumus trigonometri sudut paruh ada 3, yaitu sinus, kosinus, dan tangen. Untuk sinus itu ada sin setengah alfa sama dengan plus minus akar 1 kurang cos alfa per 2. Untuk kosinus, cos setengah alfa sama dengan plus minus akar 1 tambah cos alfa per 2. Untuk tangen, tan setengah alfa sama dengan plus minus akar 1 kurang cos alfa per 1 tambah cos alfa. Nah, kalau kita lihat di sini sudut paruh, artinya paruh, sudut paruh itu adalah setengah. Ada setengahnya, setengah alfa, setengah alfa, setengah alfa. Ya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat rumusnya untuk sinus kosinus itu bedanya hanya di sini. Tanda operasinya aja, yang satu kurang, yang satu tambah. Untuk tangen, penggabungan keduanya ini ya. Satu kurang, satu tambah. Nah, kita akan membuktikan rumusnya ini, yaitu pembuktiannya yang pertama untuk sinus, yaitu sin setengah alfa sama dengan ini. Ya, akan kita buktikan. Ingat rumus sudut rangkap untuk kosinus. Kalau kalian ingat untuk kosinus itu ada 3 rumusnya ya. Tetapi yang untuk ini kita pakai yang ini, 1 kurang 2 sin kuadrat A. Kenapa kita pakai yang ini? Karena di sini ada muncul sinusnya. Kita gunakan itu ya. Jadi kita misalkan A itu adalah setengah alfa, maka 2A-nya adalah alfa. Kita misalkan A-nya setengah alfa, maka 2A 2 dikali A. Ini kita kali 2 menjadi alfa. Kenapa harus kita misalkan A-nya itu setengah alfa? Karena di sini kita membentuk setengah alfa ya. Jadi kita misalkan A itu adalah setengah alfa. Maka rumus yang ini tadi menjadi cos alfa sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat setengah alfa. 2A-nya ini kita ubah menjadi alfa, lalu A-nya kita ubah menjadi setengah alfa. Sudah? Lalu kita buat ini di satu ruas ya. Kita pindahkan ke ruas kiri menjadi 2 sin kuadrat setengah alfa sama dengan 1 dikurang cos alfa. Lalu 2-nya kita pindahkan ke ruas kanan menjadi per 2. Lalu untuk menghilangkan kuadratnya kita harus akarkan kiri, akarkan yang ruas kanan. Menjadi sin setengah alfa sama dengan plus minus akar 1 kurang cos alfa per 2. Nah, terbuktilah untuk rumus sinus setengah alfa. Lalu untuk rumus cos setengah alfa sama seperti yang ini ya. Jadi cos setengah alfa sama dengan ini, kita akan buktikan ya. Kita ingat rumus sudut rangkap untuk kosinus, tetapi kita pakai yang satu lagi, yaitu cos 2A sama dengan 2 cos kuadrat A dikurang 1. Kenapa kita pakai yang ini? Karena di sini muncul ada nilai kosinusnya ya. Jadi kita buat sama seperti yang tadi, kita misalkan A-nya setengah alfa, maka 2A-nya adalah alfa, maka rumus yang tadi kita ubah menjadi cos alfa sama dengan 2 cos kuadrat setengah alfa dikurang 1 ya. Terus kita mau munculkan cos setengah alfa, maka satunya ini kita pindahkan ke ruas kiri menjadi positif 1 ya. Jadi seperti ini, 1 ditambah cos alfa. Lalu 2-nya kita pindahkan ke ruas kanan menjadi per 2. Kita akarkan kiri dan kanan, jadi cos setengah alfa sama dengan plus minus akar 1 tambah cos alfa per 2. Nah, terbuktilah untuk rumus cos setengah alfa. Nah, untuk rumus tangen ya, tan setengah alfa seperti ini kita akan buktikan. Kita ingat rumus identitas ya. Rumus identitas untuk tangen. Tan A sama dengan sin A per cos A. Jadi A-nya kita ganti aja langsung menjadi setengah alfa, menjadi tan setengah alfa sama dengan sin setengah alfa per cos setengah alfa. Nah, sin setengah alfa dan cos setengah alfa tadi sudah ada rumusnya ya, yaitu ini tadi. Tinggal kita buatkan aja, kita perkan. Ini sama-sama ada 2. 2-nya bisa kita hilangkan ya, bisa menjadi plus minus akar 1 kurang cos alfa per 1 tambah cos alfa. Nah, terbukti ya rumusnya ini tadi untuk rumus tangen setengah alfa. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, tentukan nilai dari sin 15. Nah, kalau kalian ingat di pertemuan sebelumnya ya, di video sebelumnya, sin 15 sudah kita bahas ya. Sin 15 sudah saya bahas, tetapi menggunakan rumus
jumlah dan selisih dua buah sudut. Jadi kita ubah menjadi sin, 15-nya kita ganti menjadi 45 dikurang 30. Lalu gunakan rumus jumlah dan selisih dua buah sudut. Nah, untuk sekarang ini kita bahas ya, kita akan jawab sin 15 menggunakan rumus sudut paruh. Ya, seperti yang sudah kita bahas barusan ya, ini rumusnya. Nah, 15 kita ganti menjadi setengah dikali 30. Kenapa harus kita ganti setengah dikali 30? Seperti namanya sudut paruh, kita harus ada di sini setengah alfanya. Harus ada setengahnya. Maka 15 kita ganti menjadi setengah dikali 30. Maka 30 ini di sini menjadi si alfa ya. Alfanya adalah 30. Maka hasilnya menjadi 1 dikurang cos 30 per 2. Nah, kenapa di sini tidak ada plus minusnya? Kenapa di sini tidak ada plus minus? Ya, di sini positif, tapi tidak ditulis ya, positif. Kenapa positif? Karena 15 berada di kuadran 1. Nilai sinus di kuadran 1 adalah positif, maka di sini positif. Tergantung berapa angkanya ya. Jadi tinggal kita buat akar 1 dikurang setengah akar 3 per 2. Sama-sama kita kali 2 atas bawah ya. Yang atas kita kali 2, yang bawah kita kali 2 menjadi seperti ini. Sudah? Lalu akar 1/4 kita keluarkan menjadi setengah. Setengah akar 2 kurang akar 3. Nah, contoh yang kedua yaitu tentukan nilai dari tan 157,5. 157,5 ya, kita gunakan rumus sudut paruh. 157,5 itu setengah dari berapa? Nah, ini rumusnya tadi. Maka kita ganti ini menjadi setengah dikali 315 ya. 315 ini menjadi si alfa ya. Alfanya 315. Maka menjadi akar 1 kurang cos 315 per 1 tambah cos 315. Nah, di sini kurang negatif ya. Di sini negatif. Kenapa negatif? Sama seperti yang contoh soal sebelumnya. Kita lihat angkanya. Angkanya 157,5. Di sini ini berada di kuadran kedua. Nilai tangen di kuadran kedua adalah negatif. Maka di sini letakkan negatif. Kita cari hasilnya. Cos 315 adalah setengah akar 2 ya. Lalu sama-sama kita kali 2 atas dan bawah. Menjadi seperti ini. Lalu kita rasionalkan, hasilnya adalah 1 dikurang akar 2. Nah, demikianlah pembuktian rumus untuk sudut paruh dan contoh soalnya ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih.